Hari ini saya di sini untuk mengajak kita semua membayangkan satu hal sederhana. Bayangkan suatu pagi kalian pergi ke warung atau supermarket dan mendapati harga minyak goreng, roti, atau mie instan naik lebih mahal dari biasanya. Beberapa bulan kemudian, harga bahan bakar ikut meningkat dan biaya transportasi menjadi lebih tinggi. Mungkin banyak dari kita akan bertanya, kenapa kebutuhan sehari-hari bisa naik? Banyak orang mengira kenaikan harga kebutuhan pokok hanya disebabkan oleh masalah dalam negeri. Namun, salah satu penyebabnya juga bisa berasal dari perang Rusia dan Ukraina. Konflik ini mengganggu perdagangan, pasokan pangan, dan energi dunia sehingga berdampak pada banyak negara, termasuk Indonesia. Kenaikan harga gandum dan minyak dunia menjadi salah satu contoh dampak yang dirasakan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa di era globalisasi, sebuah konflik di satu kawasan dapat mempengaruhi perekonomian global. Oleh karena itu, Indonesia ingin menjelaskan dampak perang Rusia-Ukraina terhadap perekonomian nasional, serta langkah yang dapat dilakukan bersama komunitas internasional untuk mendapatinya. Untuk menjelaskan kondisi perdagangan Indonesia lebih lanjut, saya persilakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Terima kasih Bapak Presiden, hadirin yang saya hormati. Sebelum konflik Rusia-Ukraina terjadi, Indonesia memiliki hubungan perdagangan yang cukup aktif dengan kedua negara tersebut. Pada tahun 2021, nilai ekspor Indonesia ke Rusia mencapai sekitar 1,49 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan impor dari Rusia mencapai sekitar 1,25 miliar dolar Amerika Serikat. Saat itu Indonesia masih mencatat surplus perdagangan. Sementara itu, perdagangan Indonesia dengan Ukraina juga menunjukkan angka yang cukup besar. Nilai ekspor Indonesia mencapai sekitar 417 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan impor dari Ukraina mencapai lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Hubungan perdagangan ini mencakup berbagai komoditas penting. Indonesia mengekspor minyak nabati, karet, dan produk manufaktur. Sebaliknya, Indonesia mengimpor pupuk, besi, dan baja, serta gandum yang menjadi bahan baku penting bagi industri pangan nasional. Namun, setelah perang pecah pada tahun 2022, aktivitas perdagangan mulai menghadapi berbagai hambatan. Gangguan jalur distribusi, meningkatnya biaya logistik, pembatasan perdagangan, serta ketidakpastian pasar menyebabkan volume perdagangan mengalami penurunan. Neraca perdagangan Indonesia dengan Rusia yang sebelumnya surplus bahkan sempat berubah menjadi defisit pada awal tahun 2022. Situasi ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional sangat rentan terhadap konflik geopolitik. Ketika rantai pasok terganggu, bukan hanya negara yang berperang yang terkena dampaknya, tetapi juga negara-negara mitra dagang seperti Indonesia. Hadirin yang saya hormati, selain memengaruhi perdagangan, perang Rusia-Ukraina juga memberikan tekanan terhadap kondisi ekonomi dan keuangan Indonesia. Salah satu dampak yang terlihat adalah kenaikan harga energi dunia. Rusia merupakan salah satu produsen minyak dan gas terbesar di dunia. Ketika pasokan energi global terganggu akibat konflik, harga minyak melonjak hingga menembus angka lebih dari 100 dolar Amerika Serikat per barel. Kenaikan harga tersebut berdampak terhadap Indonesia yang masih mengimpor sebagian kebutuhan energinya. Akibatnya, biaya impor meningkat dan pemerintah harus menghadapi tekanan yang lebih besar dalam menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri. Selain itu, ketidakpastian global juga mempengaruhi pasar keuangan. Investor cenderung lebih berhati-hati dalam menanamkan modal ketika kondisi dunia tidak stabil. Situasi ini dapat mempengaruhi arus investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar rupiah juga sempat mengalami tekanan akibat meningkatnya ketidakpastian pasar global. Meskipun Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonominya dengan cukup baik, kondisi ini tetap menjadi tantangan yang harus diantisipasi. Karena itulah Indonesia perlu memperkuat ketahanan ekonomi agar lebih siap menghadapi berbagai guncangan global di masa depan. Salah satu sektor yang paling terdampak akibat konflik Rusia-Ukraina adalah sektor pangan. Rusia dan Ukraina dikenal sebagai salah satu pemasok gandum terbesar di dunia. Gandum merupakan bahan baku utama berbagai produk yang dikonsumsi masyarakat Indonesia, seperti mie instan, roti, dan berbagai makanan olahan lainnya. Ketika produksi dan distribusi gandum terganggu akibat perang, harga gandum di dunia mengalami kenaikan yang signifikan. Dampaknya dirasakan oleh industri pangan dan pada secara juga oleh masyarakat sebagai konsumen. Sebelum perang terjadi, Ukraina merupakan salah satu pemasok gandum penting bagi Indonesia. Ketika pemasok tersebut terganggu, Indonesia harus mencari sumber impor alternatif dari negara lain. Namun, tingginya permintaan global membuat harga gandum ikut meningkat.
Kondisi ini memberikan tekanan bagi industri pangan nasional dan berpotensi meningkatkan harga berbagai produk yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Jika tidak diantisipasi dengan baik, hal ini dapat mengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas pangan nasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat sektor pertanian, meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri, mengembangkan teknologi pertanian, serta mendorong diversifikasi pangan agar tidak terlalu bergantung pada suatu komoditas atau suatu negara pemasok. Dengan ini, ketahanan pangan yang kuat, Indonesia akan lebih siap menghadapi berbagai krisis global yang dapat terjadi suatu waktu. Di balik berbagai tantangan akibat perang Rusia-Ukraina, Indonesia juga memiliki beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perekonomian nasional. Salah satunya adalah meningkatnya harga komoditas global yang membuat permintaan terhadap produk unggulan Indonesia seperti batu bara dan minyak kelapa sawit atau CPO menjadi semakin dibutuhkan oleh pasar internasional. Peningkatan permintaan ini memberikan keuntungan bagi Indonesia melalui naiknya nilai ekspor dan bertambahnya cadangan devisa Indonesia. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi ekonomi di tengah ketidakpastian global. Namun, peluang tersebut tetap harus diwaspadai karena ketidakpastian geopolitik tetap menjadi resiko bagi investasi global, yang dimana investor cenderung menunda keputusan investasi ketika kondisi dunia sedang tidak stabil. Untuk menghadapi hal tersebut, pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi, menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian regulasi, dan juga mempercepat program hilirisasi industri. Hilirisasi ini menjadi langkah penting agar Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk bernilai tambah yang lebih tinggi. Dengan langkah tersebut, Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ada, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global. Indonesia percaya bahwa tidak ada negara yang mampu menghadapi tantangan global sendiri. Oleh karena itu, kerjasama internasional menjadi kunci utama dalam menghadapi dampak perang Rusia dan Ukraina. Indonesia menawarkan beberapa langkah strategis. Yang pertama, diverifikasi pasar perdagangan. Indonesia akan terus memperluas kerjasama ekonomi dengan berbagai negara dan kawasan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu. Kedua, memperkuat ketahanan pangan dan energi melalui kerjasama internasional dalam bidang teknologi, investasi, dan inovasi. Yang ketiga, memperkuat stabilitas rantai pasok global agar distribusi barang dan komoditas penting dapat berjalan lebih aman dan efisien. Indonesia juga mengajak negara-negara mitra untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, khususnya dalam bidang perdagangan, investasi, energi, dan ketahanan pangan. Di tingkat regional dan global, Indonesia mendorong peran penting ASEAN, World Trade Organization, dan United Nations dan dalam menjaga stabilitas ekonomi dunia dan mendorong penyelesaian konflik melalui dialog serta diplomasi. Kini, izinkan saya mengembalikan kesempatan kepada Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat para delegasi dan hadirin sekalian, apa yang kita saksikan dari konflik Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa tantangan global saat ini semakin kompleks dan saling berkaitan. Gangguan terhadap perdagangan, energi, dan pangan tidak mengenal batas negara. Oleh karena itu, solusi yang kita bangun juga harus melampaui batas-batas tersebut. Indonesia meyakini bahwa perdamaian adalah fondasi utama bagi stabilitas dunia. Tanpa perdamaian, pertumbuhan ekonomi akan sulit tercapai. Tanpa kerjasama, ketahanan global akan semakin rapuh. Karena itu, Indonesia mengajak seluruh negara dan organisasi internasional untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas perdagangan, ketahanan pangan, keamanan energi, dan serta menciptakan tatanan ekonomi global yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Mari kita jadikan tantangan ini sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas internasional dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Terima kasih.